Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Melanjutkan pemantauan kita untuk aliran air saluran irigasi Kalibaru yang ke arah komplek IAP Mas. Di sini kita berada di atas bongkaran-bongkaran warung-warung kios-kios dan kita melihat adanya kakus WC serta tempat pembuangan air lainnya ke dalam kali. Dengan dibongkarnya warung-warung ini dan kios-kios beserta tempat buang air kecil, buang air besar ya, serta pembuangan limbah dari warung tersebut tentu akan menjadikan aliran air ke arah saluran-saluran irigasi ataupun area-area persawahan di ujung utara dari Kalibaru, dari area ini menjadi lebih bersih, lebih baik. Dapat kita lihat WC yang ada di sana itu pipanya langsung ke saluran air yang ada. Ini baru satu atau dua warung yang ada di pinggir kali. Bisa dihitung kalau misalnya ada puluhan warung sampai ke arah ujung, maka setiap air limbah itu juga dibuang ke dalam kali di saluran irigasi yang seharusnya dijaga kebersihannya. Dikarenakan Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi mengalami hujan di sisi hulu, maka aliran air di sini sangat-sangat lancar. Sampah sebenarnya sudah ditampung di bagian hilir dari Kalibaru yang ada di seberang Jalan Sumberjaya. Jadi aliran air tidak lagi mengandung sampah atau juga mengandung lumpur. Hanya saja yang perlu dilanjutkan untuk ditata adalah kedua pinggir kali ataupun saluran air ini karena turapnya sudah banyak yang longsor dan juga sampah-sampah yang masih ada di area sisi kali. Di bagian atas ini ada pipa-pipa yang melewati menyeberang ya dari saluran irigasi, dan seperti yang kita ketahui saluran ini berasal dari seberang sana di samping Jalan Kalibaru yang sudah dibongkar, bangunannya sudah ditata, sudah rata, tinggal mungkin mengeruk lebih dalam bagian dari dasar sungai karena di beberapa lokasi masih kelihatan dangkal. Ini adalah akses masuk ke komplek perumahan IAP Mas yang berada di seberang Jalan Kalibaru. Di atas dari saluran ini berdiri bangunan-bangunan yang kokoh, kuat, dan juga terbuat dari beton. Jadi yang dibongkar di sini puing-puingnya adalah bekas puing-puing beton. Tidak hanya yang komplek IAP Mas ya, di kiri di depan itu juga ada pekerjaan penggalian kembali untuk saluran yang sudah lama tertutup, tertimbun, dan didirikan bangunan di atasnya yaitu kali mati. Baik, untuk lebih detail perjalanan akan kita mulai ya masuk ke komplek perumahan IAP Mas. Sebelumnya cukup banyak puing-puing yang ada di sini, bahkan menumpuk cukup tinggi ya, menggunung seperti itu. Namun sudah diangkut dan dibawa keluar dari area pembongkaran. Untuk gerbang ya, gerbang masuk komplek perumahan mungkin bisa diperbagus lagi atau dicat ulang agar nantinya senada ya dengan area yang ditata. Di bagian pinggir kita sudah tidak lihat tumpukan-tumpukan dari puing-puing ya, tinggal nanti setelah ini adanya proses penggalian dari dasar sungai, mengeruk dasar sungai sehingga menjadi jauh lebih dalam. Seperti yang dilakukan di Jalan Kalibaru, itu sudah diangkut ya, lumpur-lumpurnya oleh truk-truk yang disiapkan, dan alat berat yang dikerahkan adalah berupa ekskavator di dua titik. Kabel-kabel udara yang ada di sini juga beberapa yang kita lihat putus. Ini dikarenakan mungkin pada saat proses pembongkaran kabel udara tersebut tersangkut oleh ekskavator yang melakukan mobilitas dan aktivitas. Di depan kita ini ada sebuah sekolah SMK 10 November Tambun Selatan. Nah, bagian akses dari SMK ini juga sempat berada di pinggir jalan, kemudian sudah dibongkar dan aksesnya mundur ke belakang. Kemudian juga dilakukan pengecatan ulang ya terhadap bangunan yang tadinya berwarna mungkin biru tua ataupun ungu yang lebih gelap.
Jalan akses komplek Yapemas ya ini seperti yang pernah kita lihat di image-nya Google sebelumnya, sudah rusak cukup lama. Namun nampaknya belum ada ya, ataupun mungkin sudah ada perbaikan-perbaikan. Hasilnya dapat kita lihat masih sama ya, jadi jalannya masih banyak yang berlubang dan tergenang air. Dari bekas-bekas bongkaran ya sampai ke arah sekolah di sini kita perhatikan memang bangunan-bangunan yang ada adalah bangunan-bangunan permanen. Puing-puing beton banyak yang berserakan. Biasanya ada yang mulai bekerja memecah-mecah puing beton mengambil besi. Adanya bangunan-bangunan di sepanjang jalan ini tentu membuat akses lebih sempit. Sekarang jalan ini ya menjadi lebih lapang, tinggal mengangkut lebih banyak puing-puing yang ada dan akhirnya rata ya dengan tanah dan jalan. Mudah-mudahan jalannya juga bisa diperbaiki, dilebarkan dan menjadi area-area hijau ya di bagian pinggirnya, ditambah dengan trotoar. Lebar saluran irigasi yang ada di sepanjang akses jalan ini sampai ke arah belakang yang akan kita telusuri itu hanya sekitar 2 meter. Saluran irigasi adalah saluran yang berfungsi mengalirkan air-air ke lahan-lahan pertanian yang ada di Tambun Selatan dan juga di Tambun Utara. Tambun Utara itu lokasi persawahannya lebih banyak, lebih luas ya dibandingkan dengan Tambun Selatan yang sudah berubah menjadi area-area ataupun komplek-komplek perumahan. Nah, yang menjadi pertanyaan bangunan-bangunan yang ada di sini, ya, apakah ada yang memungut sewa atau mengambil keuntungan ya dari lahan yang dipakai atau dari bangunan yang didirikan, kita belum ketahui. Cukup kokoh, cukup banyak bangunan permanennya. Kemudian area di depan masjid di sini hanya dijadikan taman. Tentunya sudah sesuai ya dengan peruntukannya sebagai lahan terbuka hijau, walaupun ada di pagar ya. Selepas dari masjid di bagian pinggir, untuk saluran irigasi itu diturap dan punya tanggul lebih tinggi karena jalan yang ada nampaknya ini lebih rendah permukaannya dari jalan akses masuk komplek Yapemas di bagian depan. Jadinya lebih rendah lagi dari permukaan bibir sungai ataupun kali irigasi yang ada. Dari itu dibuatkan tanggul. Bagi area yang tidak ada tanggul ini dapat sekali mudah ya terkena banjir akibat air yang meluap dari saluran. Apalagi kalau salurannya itu dangkal. Ini lokasi paling ujung dan lokasi ini 2 kali kita berkunjung. Kedua-duanya kita temukan ada air di area ini. Nampaknya air berkumpul di sini karena mungkin tadi malam hujan ya. Ditambah lagi apakah ada rembesan air dari saluran irigasi yang ada. Sampah-sampah yang dibuang di sini bermacam-macam ya, yang ada di dekat pinggir kali yang kita lihat itu sampah plastik, sampah rumah tangga, ada kasur tadi, kemudian ada puing-puing dan juga kayu-kayu bekas bongkaran. Sebenarnya area ini cukup bersih ya, di sisi kiri rapi hijau, tinggal ya area di ke arah pinggir kali itu juga ditata sehingga senada dengan kebersihan lingkungan.
Kita akan berhenti ya di depan masjid, kemudian kita akan melihat sedikit aliran saluran irigasi yang ada ya di sisi kanan, di antara puing-puing yang sudah dibongkar dan juga material-material kayu besi yang ada. Ternyata ada puing-puing baru ya ditaruh di sekitar sini. Air di saluran irigasi ini cukup tinggi, meskipun sebenarnya yang kita lihat dari arah hulunya tidak setinggi ini. Kenapa? Karena ternyata di bagian bawah sedimentasi ataupun endapan lumpur cukup tebal. Nah, inilah yang perlu dikeruk, dikeluarkan. Jadi pada saat air bertambah volumenya, tidak mencapai sisi atas ya dan melimpah ke rumah warga karena sungai dapat menampungnya dengan baik ataupun kali. Memindahkan puing-puing bekas bongkaran beton mungkin akan memakan waktu lebih lama. Nah, kita lihat lagi yang agak ke hulunya. Ini puing-puingnya juga masuk ke dalam kali, menghambat aliran air, ditambah sampah-sampah botol dan styrofoam. Nah, ini yang mengakibatkan dangkal juga area-area yang ada. Plus, di bawah itu sudah pasti ada sedimentasinya. Perumahan yang ada di seberang itu lebih rendah lagi dibandingkan dengan perumahan yang ada di samping kita, yang tentunya kalau air sungai ini ataupun kali saluran irigasi meluap akan melimpah ke rumah warga yang ada di sana. Sama halnya dengan warung-warung yang ada di depan tadi di akses masuk kompleknya Pemas. Air-air limbah ya ataupun buangan-buangan dari warung, kios ataupun bangunan yang ada di sini ada 1, 2, 3, 4 pipa langsung ke kali yang dialirkan ke saluran-saluran irigasi di bagian ujung masuk ke area-area pertanian, persawahan dan juga perkebunan. Tentunya air yang sudah tercemar ya sebaiknya memang tidak dipakai untuk mengairi lahan-lahan tersebut. Jadi sepenuhnya aliran sungai ataupun saluran irigasi yang ada di sini benar-benar harus dijaga kebersihannya agar ya benar-benar bermanfaat bagi keperluan irigasi dan pertanian. Baik, kita akan kembali ke akses paling depan ya sambil melihat-lihat bekas bongkaran yang masih ada puing-puing betonnya serta sedikit kayu. Jadi kebanyakan memang bangunan permanen. Setelah semuanya rapi, tentu perlu sekali ada penjagaan, pengontrolan, dan pengawasan terhadap kawasan-kawasan yang sudah ditata. Karena terkadang ya ada yang memulainya kembali oknum-oknum untuk berdagang kecil-kecilan misalnya, lalu setelah itu mendirikan pondok-pondok ya, dan berikutnya mulai membuat lantai, dinding, kemudian membeton dan memasang atap sehingga menjadi bangunan-bangunan permanen. Lalu menghuninya selama mungkin belasan tahun, puluhan tahun, serta mengklaim ini bangunan sudah sangat lama dan tidak mau dipindah dari area tersebut. Nah, bagi masyarakat yang memang berjualan ya, berdagang, pemerintah tentunya juga dapat menyiapkan lokasi berdagang ya, lokasi binaan khusus untuk area berdagang sehingga masyarakat tetap dapat berdagang tapi tidak menggunakan area-area yang tidak seharusnya untuk berjual beli, mendirikan bangunan dan lainnya.
Permasalahan seperti ini ya, mendirikan bangunan di lahan yang tidak diperbolehkan itu bukan hanya di pinggir kali di sini atau di Kali Baru atau di Gabus Raya. Kita banyak melihat di pinggir Ciliwung, Jakarta, kemudian di sekitar pinggir rel kereta, bahkan di dalam jalur rel kereta baik yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya Jabodetabek. Lalu di kawasan-kawasan padat lainnya, di area-area lahan-lahan umum. Nah, kalau itu berlangsung cukup lama, tidak ada pengawasan, tentu ya, yang lain akan ikut sedikit demi sedikit sehingga nantinya menjadi banyak, ramai, padat. Mereka mendatangi area tersebut sehingga berpuluh-puluh tahun, ya, belasan tahun susah untuk ditata kembali, diambil lahannya sebagai lahan publik, ya, dalam hal ini untuk dijadikan taman, untuk dijadikan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Cukup banyak lubang-lubang jalan yang ada, jalan-jalan yang rusak. Mudah-mudahan program penataan juga sekalian dengan perapian jalan yang ada sebagai bagian dari akses masyarakat yang ada di sekitar komplek perumahan YP Mas dan juga ke sisi belakang. Tidak hanya yang di pinggir sungai ataupun kali saluran irigasi, yang di kiri kita ataupun sisi timur juga sudah selesai dibongkar. Selesai dibongkar beberapa bagiannya ya. Namun ada bagian lainnya, dindingnya masih ada. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang kali ini baru melakukan penataan kawasan pinggir kali, kawasan-kawasan ataupun lahan-lahan milik negara dari bangunan-bangunan liar serta area-area kumuh untuk dijadikan area yang jauh lebih bersih, ya, lebih tertata, menjadi contoh mungkin bagi seluruh Indonesia, karena Bekasi sendiri juga merupakan pintu masuk arus, ya, masyarakat dari arah timur, dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Meskipun sebelum masuk gorong-gorong di Jalan Kali Baru sudah ada penyaring sampah sederhana berupa pagar rotan, ya. Namun di sini kita melihat banyak sampah-sampah juga yang tersangkut di aliran air. Nampaknya sampah-sampah ini berasal dari area ini, ya, di sekitar area kita berdiri. Ini salah satunya tempat pembuangan sampah yang ada di bawah kita. Baik, kita akan melihat sedikit di bagian seberang. Ini adalah air yang akan dialirkan menuju ke arah komplek YP Mas tadi, saluran irigasinya, dan ini pagar bambu yang berfungsi untuk penyaring sampah agar tidak masuk ke dalam gorong-gorong, karena gorong-gorongnya juga tidak begitu besar, ditambah lagi kalau sampah yang tersangkut, sedimentasi dan lainnya, maka aliran tidak dapat, ya, secara optimal melewatinya, sehingga di bagian ujung ke sisi utara menjadi lebih kecil airnya. Masih ada yang membakar sampah di pinggir dari kali ke arah penyeberangan Jalan Sumber Jaya ini. Area yang ada di seberang itu punya ruangan sekitar 5 meter, ya, karena itu adalah area yang kemarin dibongkar, dipapas bangunan-bangunannya. Mungkin juga akan dijadikan jalan ataupun akses, ya, agar nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat selain Jalan Kali Baru yang akan ditata ini. Air yang mengalir di sini jauh lebih bersih dibandingkan dengan sebelumnya, bersih dari sampah-sampah dan juga dari struktur airnya. Kalau kita perhatikan, ya, tidak
lagi berwarna hitam pekat, namun sudah agak lebih jernih. Air ini berasal dari Kalimalang ya. Kalau kita runut ke arah selatan, aliran airnya itu dari arah Jalan Abu Bakar yang bertemu dengan Kalimalang. Di sana ada pintu air, dan memang secara kepemilikan pengelolaan itu juga sama di bawah PJT, Perusahaan Jasa Tirta. Ya, semoga kawasan ini menjadi jauh lebih baik lagi ya, dengan dirapikannya beberapa bagian yang ada di pinggir sungai. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.